Nggak pakai masker. Selamat malam Bapak dan Ibu terkasih. Selamat datang di acara PA. Ini bersuka cita sekali menyambut kehadiran Bapak Ibu yang dalam keadaan sehat pada malam hari ini bergabung bersama di acara PA Gabungan Wilayah GKI Kayu Putih. Bapak Ibu, pada malam ini sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, mohon mikrofon kita semua dalam keadaan mute supaya tidak terjadi tumpang tindih suara, tidak bising. Kemudian yang kedua, saat pujian dinaikkan, mohon semua kita untuk turut serta bernyanyi bersama-sama dalam keadaan mic tetap di mute. Sebelum kita sebelum kita memulai PA gabungan kita pada malam hari ini, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Sungguh kita bersyukur pada malam hari ini bisa berkumpul bersama sebagai bentuk sukacita kita bersama-sama dengan tema kita pada malam hari ini adalah burnout. Di kepala saya udah ada ya Bapak Ibu, burnout. Kalau kata Pak Cecep tadi apa kebakar habis-habisan katanya sampai angus gitu ya. Kita akan membahas tema burnout kita pada malam hari ini bersama pendeta kita, Bapak Pendeta Nathan nanti yang akan membantu kita, memandu kita gitu ya Pak, untuk memahami apa nih burnout ya. Bagaimana kondisi-kondisi seperti apa ketika seseorang itu mengalami burnout dan bagaimana untuk mengatasinya. Semoga begitu ya Pak ya. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bersama-sama pada malam hari ini sebagai bentuk sukacita kita. Kita akan menaikkan pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Ketinggalan ya, ada ketinggalan ya.
Bapak dan Ibu, kita akan berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan sepanjang acara ini. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Rita Madrasah. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu terkasih, mari kita masuk dalam doa. Bapak yang baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan Tuhan Yesus dari pagi hingga malam hari ini. Dan kami menyadari bahwa kami kuat sehat semuanya karena anugerah sekalian tadi Tuhan. itu masih lama. Dan kami mengikuti PA malam hari ini yang akan disampaikan oleh Tuhan. Tuhan urapi dengan segala kehidupannya supaya apapun yang disampaikan kami semakin dikuatkan, dimampukan untuk menjadi anak Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Begitu pula dengan segala peralatan yang kami gunakan, segala kesiapan kami, Tuhan urapi berkati hingga acara selesai nanti, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Inilah doa yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rita untuk doanya pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau Tuhan yang membimbing dan memimpin, maka kita yakin dan percaya tidak ada satu hal pun yang dapat membuat kita gentar. Malam ini kita berkumpul di sini karena saya yakin dan percaya kita semua pasti menginginkan pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan bersama-sama memperkaya iman kita, ilmu pengetahuan kita bersama di dalam PA Gabungan Wilayah pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam PA, kita akan menaikkan pujian bahwa ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kami undang Pak Nathan untuk memimpin PA kita pada malam hari ini. Waktu dan layar kami serahkan Pak Nathan.
Baik, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kita akan bersama-sama membahas satu tema ya yang cukup milenial sebenarnya. Ini istilah ini mungkin baru muncul ya, burnout itu baru muncul di era orang yang mudah stres ya. Dulu-dulu kayaknya nggak ada ini, tapi bukan berarti nggak stres ya. Nah, maka mari kita bersama-sama sebelum nanti kita belajar dari tokoh Elia dari satu Raja-Raja 19. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini kami dipertemukan dalam Zoom ini belajar akan satu tokoh dalam Alkitab tentang bagaimana Elia menghadapi pergumulannya dan bagaimana Elia bisa keluar dari situasi itu. Kami menyerahkan ya Tuhan, bila mana sebentar kami akan membaca dan mengupas firman-Mu. Kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, dari awal hingga usainya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, baik. Kita akan mempersiapkan bacaan kita dari satu Raja-Raja pasal 19. Kita membaca dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Satu Raja-Raja pasal yang ke-19, ayatnya yang keempat. Saya share screen ya. Ayatnya yang keempat. Ya. Yang tertera di situ dari TB1 ya. Tapi saya akan membaca dari TB2. Raja 19 ayat 4 sampai 8. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya. Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, angkat nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari, 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya sudah menyampaikan di bagian awal bahwa tema ini tema yang sebenarnya sangat relevan dengan kita. Karena saya yakin setiap orang pernah mengalami situasi-situasi seperti yang ada di dalam tema kita ini, burnout. Nah, barangkali untuk mengawali bagian kita ini, saya langsung saja ya, Bapak Ibu, eh, bertanya ke pengalaman Bapak Ibu tentang pernahkah Bapak Ibu stres, gitu ya, mengalami satu keadaan hidup yang menekan. Kita sering menyebutnya itu stres, itu yang lebih lazim ya.
Nah, biasanya kita menghadapi saat-saat yang stres itu ketika apa ya? Ketika apa, Bapak Ibu? Kan kita kan sering stres ya. Pernah setidaknya. Kapan itu? Kapan? Ketika banyak masalah. Masalah yang berat. Ketika banyak masalah ya. Bukan Mbak Allah ya, tapi Mas Allah. Ya, Masalah. lalu Masalah. di situ kita merasa, wah hidup kok kayak gini gitu. Rasanya itu berat gitu ya bebannya. Ketika ada banyak masalah. Nah, saya nggak usah tanya masalahnya apa ya, Bapak Ibu ya. Nanti jadi curhat jadi panjang. Tapi setidaknya kita masing-masing tahu, oh iya, aku pernah mengalami situasi yang seperti itu. Semua orang pasti pernah mengalami stres. Dan stres itu sebenarnya hal yang wajar. Ini sebelum burnout saya membahas tentang stres dulu. Saya sendiri pernah mengalami stres. Sering malah mengalami stres. Bahkan hidup saya ini dikelilingi dengan stres, Bapak Ibu. Ya, jangan negatif dulu karena sebenarnya ini sesuatu yang wajar. Stres itu wajar. Setiap kali saya mempersiapkan misalnya khotbah, itu saya stres loh Bapak Ibu. Mempersiapkan materi termasuk mempersiapkan PA ini stres saya. Karena apa? Karena stres itu kan artinya kan tekanan. Tekanan yang memicu kita untuk merespon, untuk melakukan sesuatu. Jadi kan wajar. Kan setiap saat itu kan ada hal-hal yang terjadi ya, yang bisa membebani kita dan kita kan harus merespon. Gitu. Nah, itu stres. Bahkan dalam beberapa hal kita ini harus stres menurut saya. Harus stres. Karena apa? Karena biasanya dalam keadaan stres itu sesuatu yang baik, terbaik bahkan, itu bisa keluar dari tindakan-tindakan kita. Ambil contoh ya ini Bapak Ibu, saya pernah stres. Satu kali, kira-kira jam 6 pagi, saya dapat kabar bahwa pengkhotbah di kota wisata, waktu itu belum dewasa ya, masih Bajem, itu tidak bisa datang hari Minggu. Kebetulan saya tidak memimpin. Nah, jam 6 pagi saya dapat kabar dan minta supaya saya menggantikan. Waduh, itu situasi yang betul-betul sulit gitu. Situasi yang sangat berat karena bagaimanapun juga kan saya kan tidak mempersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari itu sesuai dengan tema dan bacaannya. Jadi pendeta yang bertugas ini pendeta tamu dan menyampaikan kabar bahwa beliau baru saja jatuh di kamar mandi dan nggak bisa jalan. Wah, ya udah, berarti kan saya harus menggantikan. Berarti kan ada satu situasi yang menekan saya. Nah, dalam situasi seperti itu, saya akan merespon. Bagaimana dalam tekanan ini saya bisa eh, melakukan sesuatu. Jadi dalam perjalanan Pulau Mas menuju ke kota wisata itu, saya berpikir keras. Sambil nyetir, sambil ngebut, karena perjalanan waktu itu kira-kira 40 menit. Dan saya datang kira-kira kurang 5 menit. Jadi sambil jalan, sambil nyetir, itulah saya mempersiapkan khotbah. Bagaimana nanti diawalirnya dari apa, ya, kaitannya dengan bacaan ini apa, kira-kira nanti mengenanya dengan kehidupan kita apa, itu ada di kepala. Nah, situasi yang seperti itu, yang begitu menekan itu, membuat kita ini jadi merespon, kan, jadi bereaksi. Disitulah saya seperti buah zaitun. Buah zaitun itu kan diambil minyaknya. Bagaimana caranya mengeluarkan minyak yang terbaik? Ya harus ditekan. Itu. Makin ditekan, makin keluar minyaknya. Ya itulah saya pada saat itu. Jadi stres itu perlu kan? Gitu ya. Andai kan tidak ada situasi yang menekan saya, ya saya mungkin biasa-biasa saja.
Saya tidak akan bisa membuat satu khotbah yang utuh gitu kan, dalam waktu yang sekejap gitu. Dan celakanya dalam tanda kutip setelah khotbah lalu saya dikasih salam sama anggota jemaat. Wah, luar biasa. Pendeta Nathan, khotbahnya memberkati. Khotbah yang persiapannya kayak gitu kok bisa memberkati ya? Bingung saya gitu. Wah, kalau gitu nggak usah persiapan aja kali setiap khotbah gitu. Nggak ya, tapi dalam suatu stres itulah ya kita terdorong untuk melakukan yang terbaik. Dan saya yakin juga berkat Tuhan itu yang juga memampukan. Nah, jadi stres itu saya gambarkan seperti ini. Ya, ini saya gambar aja sendiri ya. Maksudnya menggambar bola gitu ya. Jadi bola itu kalau kita masukkan dalam air, ketika dia kita tekan, maka bola itu pasti akan memberikan gaya ya. Jadi dia akan ada gaya dari bawah yang mendorong bola itu ke atas. Jadi ketika saya tekan ke bawah, maka ada reaksi ke atas kan gitu. Dan ketika tekanan hilang, ya reaksi hilang. Maka ya betul, selesai saya tugas pelayanan ya sudah gitu ya. Saya udah stabil lagi ya. Saya udah netral lagi. Saya sudah ringan lagi gitu. Makanya stres itu menurut saya wajar. Stres itu menurut saya perlu, bahkan stres itu bisa menjadi berkat itu. Karena mungkin kita akan menjadi lebih serius kan. Nah, tapi hari ini rekan-rekan kita bicara tentang burnout. Apakah ini sama? Apakah kita anggap itu sama dengan stres atau sebenarnya yang kita maksud stres itu mungkin bukan burnout. Nah, saya rasa ini beda-beda tipis sih, saudara. Jadi burnout itu sebenarnya bukan cuma stres gitu ya. Bukan cuma stres, tapi stres yang satu berlebihan. Jadi stres yang tak terukur gitu. Yang kadang-kadang melampaui kekuatan kita. Stres yang bukan hanya berlebihan, tapi seringkali juga berkepanjangan gitu. Kalau saya stres tadi kan karena nyiapin khotbah dalam waktu mendadak, lalu saya menyampaikan, setelah itu saya lega. Nggak berkepanjangan, udah selesai gitu. Tapi kalau burnout itu dia berkepanjangan. Yang membuat akhirnya apa? Secara fisik saya lelah. Secara psikis saya sangat lelah. Dan itu ternyata memberikan pengaruh yang membuat saya tidak berdaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ada lelah fisiknya juga gitu. Yang nanti saling berpengaruh antara lelah psikis dan lelah fisik itu. Ada orang yang lelah secara fisik, tapi kadang-kadang semangatnya itu masih ada dan masih kuat, masih bergairah. Fisiknya lelah. Tapi apa namanya? Semangat kita masih ada, karena semangat kita masih ada, maka fisik kita yang lelah menjadi kuat. Bisa begitu. Bapak Ibu kalau punya hobi, udah capek kerja, misalnya hobinya badminton, atau mungkin hobinya tenis meja. Udah capek kerja, karena hobi, di situ ada semangat kita, lalu kita setelah capek kerja, kita masih bisa ngeluarkan tenaga lagi kan? Karena itu hobi. Jadi ternyata kelelahan fisik itu bisa dilawan dengan semangat. Sama seperti misalnya orang tua yang punya tanggung jawab terhadap anak ketika anak itu sakit. Wah, orang tua repotnya luar biasa kan? Dan dalam repot itu, apa yang dilakukan oleh orang tua biasanya? Apalagi mama-mama, ya, anaknya sakit, apa yang dilakukan? Nggak ada capeknya itu. Ngurusin, nungguin, nggak ada capeknya. Padahal sebenarnya lelah gitu. Tapi semangat dan tentu rasa cintanya yang besar kepada anak itu atau kepada anak kita
kelelahan fisik itu nggak ada apa-apanya dan bisa dilawan oleh semangat itu. Gitu. Ketika kita menghindari satu bahaya, misalnya kita dikejar-kejar begal, kita dirampok di jalan, kita bahkan kita kalaupun sampai terluka, kita masih bisa lari dan kuat. Gitu. Karena keinginan untuk menghindari bahaya. Walaupun secara fisik kita lemah, tapi kita masih punya kekuatan. Intinya, kelelahan fisik, kalau semangat itu masih ada, semangat itu akan mengobati kelelahan fisik. Tapi burnout bagaimana? Fisiknya lelah, tapi semangatnya juga tidak ada. Itu persoalannya. Dan hilangnya semangat itu akan mempengaruhi fisik yang sudah lelah itu makin lelah, makin drop. Gitu. Kan tadi kan semangat itu ya ternyata bisa mempengaruhi fisik juga kan. Jadi ketika kita fisiknya udah lelah, semangatnya nggak ada, lalu semangat yang nggak ada itu membuat fisik yang sudah lelah itu makin menjadi lelah. Jadi mungkin itu bedanya. Dan itu bisa berkepanjangan gitu ya. Maka sebenarnya burnout itu persoalan yang sangat serius karena itu akan sangat mempengaruhi banyak hal di dalam hidup kita. Nah, di tahun 1974 ini kata atau istilah burnout ini muncul. Untuk apa? Untuk menggambarkan seseorang yang mengalami kelelahan kerja yang berkepanjangan, sehingga mempengaruhi secara negatif terhadap kinerja pekerjaannya. Ini munculnya itu di dunia kerja. Makanya betul kalau sekarang itu anak-anak muda kerja, ya, lalu mereka mudah sekali mengalami burnout itu. Karena susah sekali gitu loh menghadapi persaingan-persaingan dalam pekerjaan. Tahun 2001 berarti pada saat pandemi itu pernah disurvei tentang bagaimana orang-orang kerja itu mengalami situasi yang seperti ini. 71% kalau tidak salah. Dan waktu itu kan pandemi ya, banyak orang yang kerja WFH ya. Dan WFH itu bukannya enak, karena ternyata nggak ada jam kerjanya. Kita bisa ditelepon kapanpun, ya karena saat itu kan orang masih belum punya format yang baik dalam bekerja. Ya. Ya. Akhirnya orang merasa tertekan walaupun dia WFH. Jadi ini munculnya itu di dunia pekerjaan. Nah, jadi si Herbert Freudenberger ini mengamati tentang situasi terjadi dan itu ternyata sangat memperburuk ya, kinerja seseorang di dalam bekerja. Biasanya produktif, tapi kok sekarang tidak ya. Biasanya kerjanya rapi, tapi kok sekarang kok kerjanya jadi berantakan, amburadul ya. Banyak deadline yang tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Karena mungkin kanan pekerjaannya itu sudah begitu luar biasa dan dia tidak bisa mengatasinya. Yang sampai mempengaruhi psikis tadi. Ibarat kalau itu mesin, katakanlah mesin cuci, gitu ya. Kalau dia overloading, dia bisa ngadat, ya. Dia bisa nggak nggak mampu bekerja, nggak mampu menjalankan tugasnya. Dan supaya itu bisa jadi benar, maka ya harus diistirahatkan, beban-bebannya harus dikurangi. Onderdil yang rusak, kalau memang rusak ya harus diganti, kan gitu. Nah, burnout ini sebenarnya bukannya nggak ada cirinya. Gejala-gejala orang yang mengalami burnout itu bisa berpengaruh pada setidaknya itu tiga hal. Yang pertama itu adalah ciri-ciri yang terkait dengan fisik. Jadi orang yang mengalami burnout itu cepat lelah,
sulit tidur, males makan, gitu. Nggak ada gairah buat makan. Kalau cuma stres kayaknya makannya bisa banyak gitu. Saya kalau stres malah gemuk, Bapak Ibu. Jadi kalau saya ini sekarang agak gemuk, kayaknya saya stres ini. Nah, ini males makan, bisa sampai sakit kepala, otot-ototnya pada nyeri. Hati-hati. Ini mungkin ciri-ciri fisik orang yang mengalami burnout. Tapi juga bukan hanya fisiknya saja, psikologisnya juga. Semangatnya jadi kendor, motivasinya kendor, menjadi orang yang tidak percaya diri, menjadi orang yang meragukan kemampuan dirinya, cenderung merasa gagal. Ini gimana ya, aku kok begini ya? Aduh, aku kok, ya ampun, kenapa sih? Gitu ya. Jadi dia tidak bisa menerima dirinya, merasa kesepian, merasa hampa, walaupun mungkin dia ada di tengah-tengah keramaian, gitu ya. Merasa banyak ketidakpuasan. Ya, Bapak Ibu, apakah ada tanda-tanda ini di dalam diri kita? Apa aja? Besok pagi pengennya ada nasi ulam. Nasi ulam itu Motivasi kendor. sama ada semur sapi, semur daging. Bentar, semur sapinya bikin lapar saya nih. Nah, jadi ini sih ciri-ciri psikologis. Coba kita sambil berkaca ya, rekan-rekan. Siapa tahu ini menjadi warning buat kita. Kok aku mulai kendor ya motivasiku? Aku kok jadi orang yang nggak percaya diri ya? Aku kok jadi merasa bahwa, aduh, banyak hal yang kulakukan itu tidak ada hasilnya dan sebagainya. Aku merasa sepi. Padahal banyak orang di sekelilingku, banyak orang yang ngajak ngobrol aku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hati-hati, ini mungkin secara psikologis kita eh, mungkin mengalami tanda-tanda itu. Bukan hanya secara psikologis, tetapi juga secara sosial, perilaku kita. Kecenderungan orang yang mengalami burnout, dia mengisolasi diri, mengasingkan diri, malas ketemu orang, termasuk hati-hati kalau udah malas ke gereja, pusing kalau ketemu orang di gereja. Ya, jangan-jangan ini secara sosial dan perilaku menunjukkan kita ini ada tanda-tanda burnout itu. Sering marah karena pekerjaan, marah sendiri, pukul-pukul kepala sendiri. Jadi tidak kompeten dalam menjalankan tanggung jawab. Jadi banyak hal-hal yang eh, tidak berhasil, tanggung jawab yang tidak bisa kita kerjakan. Nah, ini rekan-rekan, setidaknya yang menjadi ciri-ciri dari burnout ini. Nah, yang kedua, selanjutnya kita coba melihat rekan-rekan apa yang eh, kita lihat dari tokoh Alkitab kita, yaitu tokoh Elia. Elia ini menjadi contoh yang menarik untuk menggambarkan tentang burnout. Saya mengutip beberapa bagian ayat ya. Di situ ada bagian yang menurut saya menarik ketika dikatakan di situ ayat 4, tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun. Nah, padang gurun itu kan menggambarkan satu keadaan yang enggak enak ya, Bapak Ibu ya. Kering, keras, panas gitu. Nah, Elia ini masuk ke padang gurun. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya. Wah, itu kira-kira ya, perjalanan seharian itu menurut ukuran kebiasaan orang pada saat itu menempuh perjalanan 25 kilometer dalam sehari itu. Zaman dulu ya, ukurannya kira-kira. Dalam keadaan yang itu tadi, medan yang keras, yang tidak mudah, yang panas. Jadi udah pasti bahwa eh, Elia ini secara fisik dia akan menjadi lelah. Nah, karena lelah, lalu di situ, lalu ia lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Jadi duduk itu
ya menggambarkan bahwa dia udah nggak kuat lagi jalan gitu. Jadi memang betul-betul lelah. Nah, tapi lelahnya ini menarik. Ada sesuatu yang menjadi persoalan yang lebih besar daripada itu. Karena apa? Karena dia ingin mati. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 4c, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya. Jadi ternyata Tapi itu bisa Elia jadi kabur. yang adalah seorang nabi, ya, yang luar biasa kan. Elia itu kalau kita lihat kiprahnya itu luar biasa. Ternyata dia bisa mengalami burnout. Dan ini mengejutkan sebenarnya. Karena apa? Karena Elia ini mengalami satu perubahan yang sangat drastis dalam dia bekerja, dalam dia melayani. Karena apa? Kemarin-kemarin itu dia masih sangat semangat, bisa menantang 450 nabi-nabi Baal, 400 nabi-nabi Asyera, 850 banyaknya, dan dia lawan, ya, dia berani menantang seorang diri. Karena dia begitu percaya kepada Tuhan dengan sangat luar biasa. Jadi masih terlihat bagaimana optimisme dari Elia ini di dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan. Ya. Tapi setelah itu ya, optimisme itu kayaknya nggak ada bekasnya lagi. Karena apa? Karena dia harus menghadapi satu situasi yang berbeda yang sebenarnya kelihatannya itu nggak terlalu berat dan tidak lebih berat. Karena dia berhadapan dengan seorang perempuan, Ratu Isabel, seorang perempuan. Oh, nabi-nabi yang jumlahnya segitu ratusan aja, dia berani ini menghadapi perempuan kok takluk gitu ya. Apa ini memang betul ya gambaran tentang betapa dahsyatnya the power of mak-mak ya barangkali ya Bapak Ibu ya. Jadi betapa dahsyatnya gitu loh Isabel ini. Elia itu kemarin masih masih wah, kayaknya hidup itu di atas angin. Tapi sekarang dia menjadi murung, sekarang dia menjadi tidak bergairah. Nah, Bapak Ibu bisa nggak hal-hal seperti itu terjadi dalam diri kita? Ada saatnya kita tuh merasa kuat luar biasa, tapi ada saatnya kita tuh merasa tidak berdaya luar biasa. Gitu. Dan itu bisa beralihnya itu dalam sekejap. Nah, lalu mulailah dia menghindarkan diri, mulailah dia lari. Di situ ada rasa takut, di situ dia merasa bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini kok sia-sia, kok tidak ada gunanya. Dia merasa tidak bermakna dan dia katakan cukuplah ini. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini, ya, dia merasa menjadi orang yang paling malang di dunia, yang paling tidak beruntung sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia tidak lebih baik dari pendahulu-pendahulunya. Dia patah semangat dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Itu yang dialami oleh Elia. Jadi kalau kita juga mengalami situasi seperti ini, Elia saja bisa, ya kita juga pasti bisa. Dan sangat mungkin Bapak Ibu itu bisa terjadi. Nah, coba kita ingin sekarang mempelajari bagaimana fase-fase burnout itu pada umumnya terjadi ketika seseorang mengalaminya. Orang bisa mengalami burnout itu biasanya ada prosesnya, Bapak Ibu. Setidaknya saya ini belajar ini dari materi seminar apa namanya satu perusahaan asuransi, nggak usah saya sebutkan ya. Di situ ada fase-fase, setidaknya 5 singkat saja. Itu ada fase honeymoon. Ketika orang bertemu dengan sesuatu yang baru, pekerjaan yang baru, pelayanan yang baru, menjadi penatua baru, wah, itu semangatnya luar biasa kayak semangatnya orang yang lagi honeymoon. Dan situasi itu membuat kita itu
sungguh-sungguh berdaya, bahkan banyak itu keluar kreativitas kita untuk melakukan ini, melakukan itu dengan penuh gairah gitu. Lalu masuk fase yang kedua, namanya fase stres, timbulnya stres. Ya, stres itu tadi kadarnya masih lumayan lah gitu ya. Honeymoonnya udah mulai agak meredup, ya. Biasanya ini ditandai dengan mulai agak sulit berkonsentrasi karena mungkin mulai kerjaannya ternyata banyak, ya. Tugas-tugasnya ternyata banyak. Kita bisa menjadi kurang produktif dalam menyelesaikan pekerjaan. Kita mulai lelah, kita mulai tadi merasa sulit tidur, kita mulai menikmati hal-hal yang di luar dari apa yang harusnya kita kerjakan. Di luar pekerjaan kita lebih asik. Lalu berikutnya, stres itu menjadi kronis, menjadi lebih serius. Ya. Belum sampai menjadi tahap burnout. Saat tekanan meningkat, ya, stres itu mempengaruhi pekerjaan kita. Sedikit demi sedikit, tapi pasti. Yang membuat kita mulai muncul itu ada rasa wegah, ada rasa apatis, tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya, ya. Senang menunda-nunda, terlambat datang, dan lain sebagainya. Lalu fase yang keempat masuk burnout. Tahap ini udah melebihi batas kemampuannya dan banyak hal sudah tidak bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Ya. Maka itu tadi rasanya udah hidup tapi rasanya udah kayak mati gitu. Bahkan sudah angkat tangan. Kayaknya lebih baik mati saja. Nah, ini mulai muncul penyakit-penyakit psikis, mungkin sampai ke psikosomatis karena situasi ini. Lalu yang berikutnya, burnout ini akhirnya berkepanjangan, menjadi makin sulit diatasi, menjadi makin sulit diobati, ya, menyebabkan kecemasan yang begitu rupa, bahkan bisa membuat kita menjadi depresi. Nah, situasi seperti itu ya, udah pasti akan banyak hal yang terganggu, gitu ya. Hidup kita terganggu, relasi dengan orang lain terganggu, produktivitas terganggu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini dihadapi? Bagaimana Elia menghadapi? Ini menarik, Bapak Ibu. Yang pertama yang dilakukan oleh Elia adalah ketika dia tadi mengalami kelelahan fisiknya, tapi juga kelelahan psikisnya. Dikatakan di Raja-Raja 19 ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Loh, katanya orang kalau mengalami burnout itu katanya jadi susah tidur, gitu ya. Ya, bisa jadi gitu. Bahwa sebenarnya tidur itu tidak mudah gitu. Karena tekanan-tekanan itu yang begitu menghantui pikiran kita, yang membuat akhirnya tidur pun susah. Gitu. Tapi ini kok Elia kok bisa tidur? Ya mungkin karena sudah saking capeknya, karena sudah saking lelahnya dan sebagainya, intinya bahwa dia tidur. Tapi tidur di sini itu memang menjadi satu proses ternyata. Menjadi satu proses bagaimana burnout itu dihadapi. Karena kalau orang udah bisa sampai mampu tidur, itu menurut saya sudah satu tahapan yang baik. Orang kalau stres, ya, orang kalau mengalami stres yang mendalam dan berkepanjangan, itu jangankan ya di samping nggak bisa tidur, tidur bisa, nanti bangun sebentar udah nggak bisa tidur lagi. Makanya betapa kita bisa tidur dan bisa mengupayakan tidur itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, lalu yang kedua, pada saat dia tidur itu dia menjadi begitu tenang. Orang kalau bisa tidur, dia bisa mengalami saat-saat yang tenang, mengambil waktu yang tenang.
Dan disitulah di cerita Elia ini, tiba-tiba ada seorang malaikat itu menyentuh dia. Apa artinya kalau ada seorang malaikat itu menyentuh dia? Berarti ada yang dengan lembut, dengan sabar, itu memberikan perhatian. Dan memang orang yang seperti ini, orang yang mengalami situasi burnout itu, ini dia harus eh, ada orang yang memberikan perhatian. Gitu. Kalau di sini ada malaikat yang mau menyentuh dia. Lalu berikutnya ada yang memberi makan, ya malaikat tadi memberi makan, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Jadi ada orang yang beri makan. Apa artinya makan? Makan itu kan, makanan itu kan sesuatu yang menguatkan, yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan aktivitas hidup. Jadi kalau orang memberi makan, itu orang menguatkan kehidupan. Ada orang yang datang menyentuh dengan perhatian, tapi juga mau datang dengan memberikan kekuatan. Nah, itu yang dialami oleh Elia. Cuma dia masih belum maksimal. Dia tidur lagi kan, kemudian berbaring pula. Lalu, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia lagi. Oh, ternyata memang perhatian itu tidak bisa hanya sekali. Ya. Tetapi rupanya diperlukan lebih banyak sentuhan, perhatian. Dan diajak, diminta supaya makan lagi. Gitu. Oh, berarti kekuatan itu pun juga nggak bisa sekali-sekali gitu. Kekuatan itu juga terus diberikan. Sampai akhirnya Elia mengalami kekuatan. Elia bisa melampaui burnout-nya itu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi dia bisa melanjutkan perjalanan yang tadi cuma sehari perjalanan. Ya, lelah dia, tidur. Ini bisa 40 hari, 40 malam perjalanan, 40 kali lipatnya. Ya. Malah kalau 40 hari 40 malam berarti 80 kali lipat ya. Sudah begitu. Perjalanannya itu nanjak karena naik gunung ke Gunung Horeb. Dan Elia bisa. Berarti ada harapan ini Bapak Ibu. Kalau kita mengalami situasi burnout ini, ada harapan ternyata. Elia bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Kita pernah stres, oke. Nah, lebih daripada itu, kita pernah mengalami stres yang lebih dalam lagi dan yang berkepanjangan burnout ini. Ketika kita mulai tadi, kehilangan semangat, kehilangan gairah, apa-apa menjadi malas. Bagaimana ya? Burnout itu juga muncul dalam ketika kita melayani. Sebab kalau kita bicara tentang pekerjaan, seperti kemunculannya tadi, konteks kemunculannya itu orang bekerja, mungkin kebanyakan kita sudah tidak lagi bekerja ya. Tapi situasi burnout itu juga bisa terjadi gitu. Dan juga bisa terjadi di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Pernah nggak kita mengalami situasi seperti ini? Bukan hanya capek, tapi capek pikiran, capek macam-macam, capek hati yang membuat kita jadi lemah. Katanya kerja buat Tuhan itu selalu manise. Ya nggak apa-apa, itu kan lagu penyemangat. Tapi kalau kita mau jujur, kerja buat Tuhan ternyata banyak pahite juga gitu. Kita mengalami kepahitan yang mungkin luar biasa. Ya, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena ada harapan tadi ketika Elia mengalami situasi seperti itu, Elia bisa melampaui. Nah, ada beberapa bagian ya, kalau itu terkait dengan pekerjaan,
Mungkin juga bisa terkait dengan hal-hal yang lain termasuk pelayanan kita, tapi ini mungkin secara umum bahwa bagaimana kita bisa mengatasi burnout ini. Yang pertama ini ada, ini secara umum ya Bapak Ibu ya, istirahat dan rekreasi. Ternyata kita itu bukan robot, robot aja perlu istirahat ya. Bukan manusia super gitu. Kita ada batasnya. Ada rambu-rambu sebenarnya ketika kita lelah, ya. Kalau kita dikasih menguap, berarti tanda kita sebenarnya udah dikasih sinyal-sinyal ngantuk kan gitu kan. Oh berarti perlu istirahat. Kelelahan itu bisa merasa lelah itu anugerah Tuhan yang memberitahu kepada tubuh kita tentang hati-hati, udah saatnya istirahat dan kita perlu beristirahat. Tapi juga rekreasi. Rekreasi ini menurut saya menarik. Rekreasi kadang-kadang artinya piknik, seneng-seneng ya. Buang-buang duit. Nggak usah harus begitu karena rekreasi itu sebenarnya recreation kan. Kembali, kembali apa penciptaan kembali kan sebenarnya. Bagaimana kita bisa dipulihkan kembali itu recreation. Dan banyak cara sebenarnya bagaimana kita bisa eh, melakukan eh, recreation itu. Nah, lalu berikutnya olahraga, ya aktivitas fisik itu membantu untuk mengurangi situasi buruk tadi. Ya, jalan kaki, renang, yoga sekarang ya banyak anak-anak muda ikut yoga dan mengalami satu perubahan yang bisa memulihkan psikisnya. Lalu juga terapi, konseling. Apa artinya terapi dan konseling ini? Berarti menandakan bahwa kita tuh perlu orang yang bisa membantu kita. Perlu orang yang bisa menyentuh kita tadi ya. Seperti Elia. Perlu ada pihak yang bisa menguatkan kita seperti malaikat memberi makan. Jadi dengan konseling itu kita dibantu, disentuh, disadarkan, kita bisa menguraikan pikiran-pikiran yang negatif, ya, emosi-emosi yang berantakan karena kondisi burnout ini. Nah, lalu juga mengubah pola perilaku, pola pikir dan perilaku. Karena apa? Karena pola pikir yang negatif itu makin memperburuk situasi burnout. Maka berpikir positif, melihat hal-hal sesuatu dengan kacamata yang positif. Karena segala sesuatu peristiwa dalam hidup itu pasti tidak selalu melulu bisa didekati dengan hal yang negatif. Bisa dari sisi positif. Saya kehilangan uang, misalnya. Saya kehilangan dompet. Sisi negatifnya jelas, saya kehilangan sesuatu yang menjadi milik saya. Tapi kan ada positifnya. Positifnya apa? Berarti saya setidaknya belajar untuk lebih hati-hati. Itu kan positif. Positifnya apa? Setidaknya yang hilang cuma dompetku. Orang-orang yang kukasihi masih ada bersama-sama dengan aku. Pikiran-pikiran positif itu akan menolong kita untuk mengatasi situasi burnout ini. Nah, lalu menjaga keseimbangan hidup. Ini sebenarnya susah-susah mudah sih, karena kita harus belajar untuk menetapkan batas waktu antara kapan kita bekerja, melakukan secara fisik dan psikis kita, tetapi juga kapan kita itu harus santai. Saya pernah mendapatkan satu masukan gitu ya, bahwa jangan membawa apa namanya pekerjaan itu ke tempat tidur gitu. Tempat tidur itu untuk istirahat, untuk memulihkan segala kepenatan fisik, tapi juga psikis kita. Kalau kita masih ada bawa barang di tempat tidur, ya, buku kita, ya, oh alat kerja kita, laptop kita, itu bawaannya stres yang ada di pekerjaan tadi masih kebawa terus sampai di tempat tidur gitu. Jadi rupanya itu perlu menjaga keseimbangan. Jadi kita konsisten dengan waktu rileks kita, karena itu ternyata perlu, kita butuh. Lalu menentukan prioritas dan mengatur jadwal. Belajar membagi mana yang menjadi prioritas. Ibaratnya kalau orang memasukkan batu besar, kerikil, dan pasir ke dalam sebuah kotak atau ke dalam sebuah wadah.
Ternyata cara kita memprioritaskan mana yang lebih dulu masuk itu akan menentukan apakah batu, kerikil, dan pasir itu muat atau tidak. Gitu. Kalau kita memasukkannya dari pasirnya, dari yang kecil-kecil, dari yang sepele-sepele, kita habis waktu. Lalu akhirnya apa? Banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Kalau masuknya pasir-pasir dulu, ternyata kerikil dan batu besar itu nggak bisa masuk. Gitu. Tapi kalau yang dimasukkan itu batu besarnya dulu, lalu kerikil mengisinya, lalu pasirnya berikutnya bisa masuk. Gitu. Jadi prioritas itu menjadi sesuatu yang penting, karena ketika kita tidak bisa memprioritaskan apa yang penting dan apa yang mendesak kita lakukan, itu akan bisa menumpuk, ya, yang membuat kita bingung menyelesaikan masalah-masalah. Termasuk uang belanja bulanan kita juga begitu. Salah prioritas, akhirnya ujung-ujungnya kita akan pusing ketika akhir bulan. Mungkin mungkin begitu contohnya. Lalu berlibur dan berwisata. Berlibur dan berwisata. Jadi perlu juga gitu, menarik diri, menjauhkan diri dari aktivitas keseharian. Ketika istri saya baru kurang enak badan beberapa waktu lalu, gitu, saya coba keluar dari kebiasaan. Gitu. Biasanya bujurnya ke sana, ya. Yang setiap kali dia bujur dan tidur itu ada ngap-ngapan. Coba bayangan tentang kalau tidur dan bujur ke situ ngap-ngapan, sekarang bujurnya ke yang lain. Dia bisa lebih enak gitu. Saya rasa itu masalah psikis ya. Gitu. Karena apa? Karena apa yang selama ini seolah-olah sudah menekan tentang rasa sakitnya itu, ketika diubahkan dia seperti memasuki satu hal yang lain gitu. Hal yang berbeda. Kayaknya bisa memberi pengaruh itu gitu. Jadi berlibur dan berwisata itu artinya coba menarik diri dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Kita perlu ada waktu yang seperti itu. Melakukan hobi dan aktivitas yang menyenangkan itu udah pasti gitu. Saya merasa bahwa saya itu kadang perlu di-charge gitu ya. Kita melakukan satu hobi aktivitas. Jadi kalau udah melakukan itu udah enak gitu. Saya kalau istilahnya itu healing ya Bapak Ibu ya. Healing kalau dalam keadaan yang lagi menekan gitu. Saya kalau udah ke dapur ya, dari pagi sampai malam itu rasanya setelah itu seger gitu. Ya itu salah satu cara saya eh, melampiaskan ya kepenatan-kepenatan saya melalui hobi, melalui aktivitas yang menurut saya menyenangkan. Lebih baik kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan, tapi itu bisa mendatangkan kebaikan gitu ya. Kadang-kadang kan kita ini kan berantem satu dengan yang lain gara-gara apa? Gara-gara kita melarang pasangan kita, anak kita melakukan hobinya. Ya kalau hobi berlebihan ya nggak baik gitu. Tapi mereka tetap perlu, orang itu perlu melakukan sesuatu yang menyenangkan. Biarin aja ya. Sebab kalau udah sakit, wah malah repot. Repot dalam banyak hal. Itu. Kadang-kadang saya izin sama istri saya, aku mancing ya gitu. Cari kolam, mancing. Hari Senin, mancing. Udah tahu istri saya. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi mungkin kelihatannya kok nggak rohani ya. Ya ada bagian-bagian yang kita bisa hubungkannya. Selain itu mengobati kita secara psikis, tapi juga bisa membawa kita kepada pemulihan rohani kita. Gitu. Terapi konseling datang kepada orang yang tepat, yang bisa membantu kita menguraikan pikiran-pikiran yang buruk, mengisi kita dengan hal-hal yang positif, membantu kita untuk bisa memaknai hidup. Nah, itu kan eh, menarik itu. Nah, jadi bukan hanya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bagaimana kita mengatasi burnout ini juga hal yang penting. Gitu ya. Prinsipnya saya rasa tidak jauh berbeda. Dan tentu saja kalau kita belajar dari Elia, ya kita bisa menambahkan tadi. Karena kecenderungan orang yang mengalami burnout itu lalu di akhir mengasingkan diri, ya, mencari jalan penyelesaiannya sendiri. Tidak, dia perlu tangan yang menyentuh. Dia perlu orang, ya, Tuhan memakai orang yang bisa memberikan perhatian,
yang bisa memberikan kekuatan. Datang kepada orang yang tepat, itu menurut saya penting. Itu akan sangat membantu. Lalu bagaimana kita belajar berpikiran positif, itu tadi menurut saya menarik. Sehingga membuat kita mampu untuk melihat segala sesuatu itu bukan hanya dari kacamata yang buruk. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Apa saja bisa diberkati oleh Tuhan sehingga menjadi hal yang membawa kita kepada kebaikan. Dan termasuk menginjeksikan di dalam diri, memasukkan, menanamkan ke dalam diri menurut saya. Satu keyakinan bahwa segala perkara itu dapat kutanggung dalam Dia. Ini penting menurut saya. Ini membesarkan hati kita ketika kita menghadapi situasi yang berat. Segala perkara itu dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini ayat yang sederhana, tapi pada saat kita merasa lelah, bahkan lelah yang berkepanjangan, ayat ini seperti memberikan kepada kita suntikan vitamin, ya, nutrisi rohani yang membuat kita itu percaya bahwa kita bisa. Kita bisa karena apa? Karena Tuhan yang membuat aku bisa. Itu bukan diriku, tapi Tuhan yang membuat aku bisa. Aku mampu. Nah, semoga dengan ini Bapak Ibu Saudara kita bisa eh, ya setidaknya mendapatkan satu inspirasi termasuk juga barangkali bahan diskusi kita untuk menghadapi situasi burnout ini. Oke, baik saya serahkan ke Kak Immanuela Panjaitan. Ayo kita diskusi, kita sharing bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Nathan. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau mau sharing pernah menghadapi Mengalami. burnout, kemudian pernah keluar dari situasi burnout, itu juga bisa menjadi berkat untuk kita bersama pada malam hari ini. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada yang mau sharing? Ya, Dipersilahkan. saya dengan Harun. Ya, silakan Pak Harun. Selamat malam teman-teman semua. Damai sejahtera Allah bersama kita semua. Pak Nathan, apa kabar? Saya sudah di Karawaci. Jadi mengenai burnout ini, apakah burnout ini juga bisa dikatakan kesehatan mental? Burnout ini. Karena apa? Karena gangguan mental itu bisa mempengaruhi pikiran dan suasana hati, juga perilaku kita bisa mempengaruhi itu. Nah, Elisa mengalami itu. Elisa mengalami kelelahan jasmani dan rohani. Dia sudah lemah, dia sudah kayak tidak berdaya, dia frustasi hingga dia ingin mati. Itu yang dialami Elia. Padahal Elia itu orang yang cukup kuat ya, seperti tadi yang diterangkan oleh Pak Nathan, dia banyak membunuh para nabi-nabi Baal ya. Dengan cara dia sendiri, sekian banyak dia bisa memenangkan. Kenapa dia mengalami kelelahan jasmani dan rohani? Dia frustasi. Cuma gara-gara dengan Isabel yang ingin membunuh dia. Nyawanya terancam. Ini satu pergumulan yang berat bagi Isabel. Jadi seseorang yang kuat bukan berarti dia tanpa ada pergumulan di dalam kehidupan kita ini. Itu yang saya tangkap. Nah, jadi bagaimana kita harus mengatasinya? Kalau psikologi itu berasal dari kata Yunani yang merupakan gabungan dari kata psikol dan logos. Jiwa dan logos. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan logos itu. Jadi kita harus tetap ada hubungan relasi dengan Tuhan supaya apapun yang terjadi pada diri kita, Tuhan akan menguatkan kita. Dan seperti tadi Pak Nathan katakan itu semua. Itu yang saya tangkap ya. Oke. Dan saya juga pernah mengalami ya, sejak saya ada di gereja, sejak pindah dari GKI Kayu Putih, saya berdomisili di Karawaci,
berarti saya harus pindah gereja GKI Karawaci. Tetapi beberapa waktu saya belum menemukan gereja itu. Akhirnya saya dibantu oleh Pak Adi untuk hubungi pendeta si El Cahyadi Pamukas. Nah, mereka ada kunjungan ke tempat saya dikasih tahu alamatnya ini, ternyata tidak jauh. Sebelum saya ketemu itu, bisa beribadah, saya stres. Tadinya ada aktivitas di gereja GKI Kayu Putih, sekarang saya cuma mau ngapain hidup saya ini? Stres, tunggu stres. Begitu saya udah ketemu itu, kembali lagi saya semangat hidup. Saya ada komunitas kembali, ada kegiatan baru. Nah, seperti PA nih, ini hari PA, minggu depan PA lagi di GKI Karawaci. Jadi ada kegiatan, itu membuat saya jadi bertambah kuat dan ada semangat. Pagi-pagi saya pun olahraga, gitu. Itu yang Oke. saya alami. Demikian teman-teman. Ya, terima kasih Pak Harun untuk sharingnya dan Ya, highlightnya ya Pak Harun ya bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pendeta Nathan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, adakah yang masih mau bertanya atau ada yang masih mau sharing? Boleh bertanya Pak Nathan? Oh, ya silakan Ibu Marsinta. Ini saya tadi dari fase Pak Nathan tulis fase burnout itu nomor satu honeymoon ya Pak ya. Kenapa honeymoon bikin burnout ya Pak ya? Bukan honeymoon itu sesuatu kebahagiaan. Itu aja sih Pak. Kalau menurut kami ya honeymoon itu bagus gitu loh Pak. Kenapa burnout Pak? Sorry ya Pak. Makasih. Iya, ini ini sebenarnya eh, kaitannya itu dengan kan burnout itu kan munculnya orang stres di tengah pekerjaan gitu ya. Jadi fase ini menunjukkan bagaimana orang pertama kali bekerja. Kalau dikaitkan dengan pelayanan, bagaimana orang pertama kali melayani. Kalau pendeta, bagaimana pendeta pertama menjadi pendeta. Itu honeymoon benar gitu. Jadi ya belum belum mengalami burnout, tapi apa prosesnya itu kan pasti diawali dengan sesuatu yang awalnya itu baik gitu. Jadi fase satu itu belum menunjukkan sesuatu yang buruk, itu sesuatu yang indah gitu. Ya, jadi setelah honeymoon, kok semuanya indah mulai itu. Dan kita merasakan, saya juga merasakan, pindah pertama kali di GKI Kayu Putih, itu saya kayak masuk ke suatu, apa ya, oh, suatu tempat yang baru, surga yang baru gitu kan. Tapi sekarang rasanya apa, udah jadi neraka ya? Enggak juga sih, gitu. Bukan. Tapi maksudnya, eh, kita menyadari dalam proses kita menjalani pekerjaan, dalam menjadi pelayanan, itu ternyata kita bisa masuk pada fase itu. Menjalani hidup berkeluarga juga kan, honeymoon, akhirnya burnout juga kan gitu kan. Nah, maka menyadari tentang proses itu, ya kalau bisa honeymoon, ya honeymoon terus gitu ya. Kalau misalnya kita masuk udah mulai ada tanda-tanda stres, kembali ke honeymoon lagi, gimana caranya gitu. Supaya jangan sampai jauh-jauh gitu ya. Itu sih Bu Marsinta ya. Jadi fase satu ini bukan menunjukkan bahwa itu fase burnout-nya, bukan gitu ya. Tapi fase di mana burnout itu ternyata dimulainya itu dari sesuatu yang baik-baik saja gitu. Tanpa kita sadari, tahu-tahu kita sudah masuk ke bagian yang lebih parah gitu. Itu sih Bu Marsinta ya mungkin ya. Ya baik Pak. Makasih. Terima kasih. Bapak Ibu, adakah satu lagi yuk yang mau tanya? Boleh? Sebelum kita masuk ke dalam kuis, karena ada kuisnya dengan hadiah 3 buah buku yang menarik nanti. Masih adakah yang mau bertanya? Kalau ada yang bisa sharing bagaimana pernah menghadapi situasi yang sangat sulit dan bisa lepas gitu mungkin. Saya mungkin Pak Nathan. Oke, Pak Prawinan Ini Pak Yanto. Prawi Ya, suaranya. silakan Silakan Pak Pak. Ya, Prawi. ya ini sebetulnya bukan burnout, tapi ya membuat saya bertanya-tanya kepada Tuhan.
yaitu pada waktu COVID. Pada waktu COVID, itu yang pertama kena itu saya. Nah, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan memberikan saya sebagai kepala rumah tangga nggak kena COVID? Setelah dinyatakan bahwa kena COVID, 1 hari kemudian anggota keluarga di di PCR. Waktu saya di rumah sakit itu bertanya-tanya terus, Mbok jangan keluarga saya saja. Tapi ternyata hasilnya paginya itu semua keluarga terkena COVID, termasuk pembantu. Jadi 9 orang semuanya kena. Jadi itu membuat saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Tetapi saya tidak sampai burnout. Hanya saya setelah menjalani beberapa hari, malah justru mendapatkan suatu pelajaran yang sangat baik ketika bersama-sama dengan sesama pasien. Bisa saling tukar-menukar, bisa saling sharing. Bahkan ada yang tidak mau makan. Nah, saya itu makannya malah tambah banyak karena enak sekali itu. Enak sekali, jadi makannya lebih banyak. Jadi ada sepupu saya, karena saya masih lapar, dia ngirim bakmi Gajah Mada, ngirim macam-macam itu. Jadi malah tidak makan. Nah, saya ada beberapa pasien yang waktu itu kelihatannya stres sekali, terus saya bujuk-bujuk, ini anggap biasa saja lah. Kalau makan aja. Ini biaya untuk COVID ini mahal ini. Makanannya memang bagus. 4 sehat, 5 sempurna. Sehingga saya harus beristirahat selama 20 hari waktu itu. Paling lama saya. Ya itu aja Pak Nathan. Jadi pengalaman yang tidak sampai burnout, tapi saya menanyakan kepada Tuhan juga. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi menurut saya menarik ya apa yang diceritakan Pak Rawi itu, bagaimana situasi itu sebenarnya bisa membuat kita makin terpuruk sebenarnya gitu ya. Tetapi belum sampai pada keadaan itu, Pak Prawi itu punya sudah punya kemampuan untuk menemukan makna ya. Bisa melihat ada sesuatu hal yang positif kan gitu kan. Jadi justru di situ bisa bertemu orang, justru di situ bisa bercakap-cakap, bisa memberikan kekuatan dan sebagainya. Nah, menurut saya itu yang bagian-bagian salah satu bagian yang bagaimana burnout itu diatasin gitu ya. Berpikir sesuatu yang positif sehingga kita menemukan makna dari setiap hal yang kita alami sehingga nggak harus terpuruk ke kondisi burnout itu sendiri. Terima kasih Pak Prawi ya. Oke, Pak Nathan mungkin satu lagi ya yang saya ingin tanyakan. Ini kan kalau kita lihat burnout ini sebenarnya kan sepertinya orangnya memang tidak berbagi ya Pak. Maksudnya kalau punya masalah dipendam gitu ya, atau cenderung untuk menyimpan itu sendiri gitu. Nah, kalau kalau itu kan kalau kita melihat gitu ya, tadi kan udah ada tuh contoh-contohnya atau tanda-tandanya gitu ya orang itu kena burnout. Sebagai orang yang ada di sekitarnya, apa sih Pak yang harus kita lakukan gitu loh? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang ada di sekitarnya? Ya. Baik, terima kasih Bu Immanuela, Bu Ella. Eh, Memang Tuhan itu menciptakan kita itu macam-macam ya, dengan karakter, ya, dengan kepribadian yang beda-beda. Ada orang yang pendiam sekali, nggak punya teman, jarang ngomong, tapi itu juga ciptaan Tuhan. Ada orang yang ngomong nggak bisa berhenti-berhenti gitu ya. Setiap kali ketemu orang, walaupun nggak kenal, tapi bisa gaul, bisa langsung dekat, macam-macam gitu. Nah, memang bagi sementara orang yang cenderung introvert, yang cenderung sendiri gitu ya,
dengan lebih dan kurangnya tentu ya. Tapi ini kurangnya itu adalah bahwa ketika dia mengalami situasi burnout itu kan tadi kecenderungan mengasingkan diri. Kalau Elia, syukur itu bisa ada yang menemuin kan gitu. Kalau dia nggak ada yang menemuin bagaimana kan itu kan. Berarti burnoutnya itu makin membawa dia pada keterpurukan yang berkepanjangan gitu. Nah tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita melihat, kita yang ada di screen-nya melihat situasi seperti itu. Nah itulah tadi yang saya sebut sebagai, kita itu perlu tangan yang menyentuh gitu. Tangan yang Noel. Kalau Noel itu kan berarti kan dia mendekati kita, dia memperhatikan kita itu kalau saya memaknai. Dan tangan yang menyediakan makanan. Makan saya maknai sebagai yang memberikan kepada kita kekuatan. Kalau dia sendirian terus dia menghadapi itu, tidak mustahil bahwa dia akan menjadi terpuruk makin mendalam. Nah, justru itulah bagaimana kita ketika melihat eh, saudara-saudara kita, apalagi mereka yang tidak punya apa namanya, punya kemampuan ya dalam tanda kutip untuk bisa curhat, untuk bisa menyampaikan keluhannya. Saya rasa itu yang perlu ditangkap gitu, yang perlu ditolong gitu. Itu ya, Bu Immanuel. Berarti kitanya harus sensitif gitu ya Pak, Harus melihat, harus sensi gitu. harus sensi, kayak masker kita ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Nathan. Baik Bapak Sama-sama. Ibu, Pak Nathan menyiapkan 3 pertanyaan nih, ya. Saya akan membacakan pertanyaannya, kemudian Bapak Ibu nanti tolong kalau mau menjawab silakan sebut namanya saja. Nanti saya dibantu sama Bu Mirna, Bu Diana, Bu Marsinta gitu ya, untuk melihat siapa sih yang jawab duluan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya kasih pertanyaan, Bapak Ibu tinggal sebutkan. Misalnya, eh, saya nih nanya, misalnya pertanyaannya dari manakah ayat Alkitab hari ini yang kita bahas? Terus nanti misalnya, maaf ya Bu Mirna, Mirna gitu ya. Nah nanti baru kami persilahkan, baru dijawab. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada 3 buah buku menarik yang akan dihadiahkan Ya. kepada mereka yang bisa menjawab. Oke, wah mikrofonnya udah ada yang dibuka duluan. Oke, nggak apa-apa. Baik, pertanyaan pertama. Nanti yang benar salahnya Pak Nathan ya. Nanti kalau saya salah terus lagi. Baik. Tertutup. Ya, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan burnout itu? Apa yang dimaksud dengan burnout? Stres yang Masih berkepanjangan. tertutup. Namanya Stres dulu, yang nama dulu yuk, nama dulu. Silahkan sebutkan nama dulu, baru nanti kami persilahkan menjawab. Mic-nya belum dibuka. Namanya dulu Bapak Ibu disebutkan. Mic-nya masih unmute. Nyari mau jawab. Apa yang dimaksud dengan burnout? stres yang berlebihan bahkan berkepanjangan. Ah, Oke, Bu Nona langsung jawab ternyata ya. sebut Stres yang nama. Habis ada yang jawab tadi. Boleh lah, Gim- karena penatua. Gimana Pak Nathan? Wih, dikasih jempol sama Pak Nathan. Oke. Sebut Oke, nama dulu. oke Bu Nona ya. Oke, pertanyaan kedua. Ini nggak ada yang tertarik baca buku atau gimana nih ya? Hadiahnya buku. Sebut nama. Pertanyaan kedua, mohon sebutkan nama dulu ya Bapak Ibu. Sebutkan 3 ciri orang yang mengalami burnout secara fisik, psikologis, dan perilaku. Jadi satu-satu, fisiknya gimana, psikologisnya gimana, perilakunya gimana. Silakan Bapak Ibu. Nanti saya yang Eko, jawab. Eko, Eko. Pak Eko, silakan Pak Eko. secara, secara fisik cepat lelah, sulit tidur, malas makan, dan sebagainya. Secara psikis, eh, motivasinya kendor, tidak percaya diri, dan sebagainya. Secara sosial dan perilaku, isolasi diri, sering marah, dan sebagainya. Silakan Pak Nathan. Satu.
Betul. 100. Dikasih tepuk tangan. 100 berarti. Oke, Pak Eko. Terima kasih. Pak Eko. Pertanyaan terakhir. Faktor apa saja yang membuat Elia bisa menghadapi burnout? Faktor apa saja yang membuat Elia bisa menghadapi burnout? Wayan, Ya, Pak Wayan, silakan Pak Wayan. tidur, makan. Ya itu dua yang terpenting. Reactionnya apa Pak Nathan? Gini Nah, kali. lagi pilih reaction. Tidur makan. Oh, reactionnya apa ya? Sebentar. Ini kok bisa ketutup ini sebentar. Jurinya bingung. Oh, iya. Nggak usah reaction kalau ini ngomong dong. Oke, pertanyaan terakhir Ya, soalnya jadi Pak. betul. Jadi memang prosesnya kan tadi panjang, tapi dimaknainya bagus sekali. Kalau orang burnout, lalu dia nggak bisa tidur, malah makin fisiknya makin lemah. Jadi oke. Lalu terus jadi nggak doyan makan. Kalau masih doyan makan, oke. Tapi saya menambahkan tadi nggak salah sih Pak, gitu. Tapi Ingin mati, yang ingin membuat dia itu bisa mengatasi itu ya, dia tetap bisa tidur, dia tetap bisa makan, dan iya, dia ada sosok yang menyentuh dan menyentuh dan menguatkan, memberi makan. iya kan? Ya, yang menyentuh dan memberi makan, menyentuh, memperhatikan dan menguatkan. Itu mungkin supaya bukan salah ya Pak. Jadi betul, sebentar Pak. Nah, udah kan? Jempol. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah betul, hanya disempurnakan gitu ya Pak Nathan ya. Murah hati. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, demikian PA kita pada malam hari ini. Kiranya kita dapat menarik hal-hal yang baik untuk kita lakukan, yang cocok untuk diri kita lakukan. Tapi yang terutama pastinya kita harus menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan, saya rasa doa akan menjadi hal yang sangat penting di dalam kita menjaga istilahnya kewarasan kita di dalam menjalani tekanan-tekanan hidup. Karena tanpa stres itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Stres itu tadi kata Pak Nathan wajar, perlu, dan kemudian yang paling indah adalah stres itu ternyata bisa menjadi berkat. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi semoga kita semua tidak ada yang sampai menjadi burnout. Kita akan meresponi apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, di jalan hidup kita, baik naik atau turun, selalu ada Tuhan Yesus yang mendampingi kita sebagai juru selamat kita. Kita bersama menaikkan pujian di hidupku ku ada sahabat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang
sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Baik, Bapak Ibu, kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Wisnu Panatas dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Nathan Kristianto dan ditutup dengan Bapak terima kasih. Ya, malam Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami semua sehingga kami boleh menjalani PA gabungan ini dari awal pertengahan hingga masuki akhir ini dengan baik dan tidak ada kendala apapun Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman itu yang selalu menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, film itu yang menguatkan kami dalam mengatasi segala pergumulan dalam hidup kami sehingga kami dapat menjadi manusia yang lebih kuat dan selalu bersandar kepadamu sehingga kami tidak jatuh ke dalam masalah-masalah yang lebih parah dan menjadi burnout seperti yang disampaikan pada malam hari ini. Kami juga berdoa buat Pak Nathan Tuhan dalam segala pelayanan dan kesibukannya. Biarlah tetap diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menjalani segala aktivitas dan pelayanannya dengan baik. Juga kami berdoa buat keluarganya, kiranya diberkati juga dan berikan kesehatan selalu sehingga mereka juga semua dapat masing-masing dapat menjalani segala aktivitasnya sehari-hari. Kami juga berdoa buat pelayanan kami di GKI Kayu Putih Tuhan, seluruh pelayanan baik itu online atau offline Tuhan, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan dan diplanningkan sehingga membawa kesejahteraan dan kebersamaan yang baik di antara para jemaat dan menjangkau para jemaat-jemaat yang mendapat pergumulan sehingga mereka semua merasa dikuatkan kembali Tuhan.
Kami juga berdoa buat para pengerja, majelis dan karyawan yang ada di GKI Kayu Putih, biarlah mereka semua boleh diberkati dalam menjalankan tugas dan pelayanannya masing-masing, sehingga semuanya boleh tetap setia dan diberikan kekuatan dalam menjalani semua pelayanan dan pekerjaannya. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kepada kami diberikan tempat wadah untuk kami berkomunitas, baik di komunitas komunitas wilayah kami masing-masing maupun bersama-sama di tengah kehidupan jemaat-Mu GKI Kayu Putih. Kami berada dalam sebuah komunitas yang bisa saling menyentuh, bisa saling memperhatikan, bisa saling menguatkan di antara kami, sehingga kami sendiri maupun bersama-sama bisa tetap memiliki kehidupan yang indah, yang bermakna, walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak selalu mudah. Namun kami juga menyadari bahwa kami tidak selalu bersama-sama dengan komunitas. Kami pun juga bergaul dengan diri sendiri, mengatasi persoalan sendiri ketika tidak selalu ada orang lain yang ada di sekeliling kami. Biarlah dalam kesendirian kami tetap merasakan sentuhan dan kekuatan dari Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk bisa mencari dan mengalami Tuhan, baik ketika kami keluar bersama-sama hidup di tengah jemaat, menjalani kehidupan bersama dengan orang lain, ataupun menjumpai Tuhan walaupun kami dalam kesendirian. Biarlah semuanya itu menjadi sesuatu yang memberikan kepada kami topangan dan kekuatan. Dan kami merasa bahwa hidup kami selalu ada pihak yang bersama-sama dengan kami. Utamanya Tuhan sendiri yang selalu menemani kami, mendampingi kami dalam kesendirian kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya, saudara-saudara kami yang tentu memiliki beban-beban pergumulannya masing-masing, yang mungkin satu dengan yang lain kami tidak bisa memahami secara utuh, namun Tuhan yang memahaminya dengan mendalam, dan Engkau yang akan selalu menolong kami dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kini kami akan mengakhiri pemahaman Alkitab ini. Kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami, atau mungkin kami yang akan beristirahat. Tuhan menjagai kami, selalu kami ada dalam naungan cinta kasih Tuhan. Hanya dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini. Saudara-saudara, kita arahkan hati kepada Tuhan, kita terus hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu ada menopang dan menyertai kehidupan kita. Dan untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik,
Baik, Bapak Ibu, dengan demikian PA kita sudah selesai. Pengumuman bagi kita semua adalah di minggu yang akan datang, di tanggal 23 dan 24 di masing-masing wilayah, ada persekutuan wilayah. Dinantikan kehadiran Bapak Ibu di dalam persekutuan wilayahnya masing-masing. Dan kita akan bertemu lagi di dalam PA gabungan di waktu yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang bergabung di dalam YouTube. Terima kasih, sampai kita berjumpa di dalam PA online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Ibu yang berada di Zoom, kita sebentar foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi kita. Diana. Bapak Ibu yang masih off cam, boleh dibuka kameranya supaya bisa kelihatan di foto. Jangan lupa senyumnya yang manis. Senyum yang